Pada soal yang pertama, dalam wadah tertutup terdapat 2 liter gas pada suhu 27 derajat Celcius dan bertekanan 2 atmosfer. Jika tekanan ditambahkan 2 atmosfer pada kondisi proses isokorik, maka suhu gas menjadi. Penyelesaiannya adalah pada saat proses isokorik diketahui T1-nya adalah 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi 300. P1-nya adalah 2 atmosfer, P2-nya adalah 2 atmosfer, ditambah dengan atmosfer yang pertama menjadi 4 atmosfer. Yang ditanya adalah T2 atau suhu kedua. Untuk mencari T2, kita menggunakan rumus P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1-nya adalah 2, T1-nya adalah 300, jadi 2 per 300. P2-nya adalah 4 per T2. 2 dengan 4 dapat dihabiskan menghasilkan 2. Lalu T2 sama dengan 600 derajat Celcius. T sama dengan 600 derajat Celcius dikurang 273 sama dengan 327 derajat Celcius. Kedua, tekanan udara di dalam ban mobil setelah bergerak cukup jauh adalah 461 kPa, sedangkan suhunya adalah 54 derajat Celcius. Jika pembuaian ban diabaikan dan udara di dalamnya mula-mula adalah 15 derajat Celcius, tekanan udara di dalam ban mula-mula adalah. Diketahui T1 sama dengan 15 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi 288 Kelvin. T2-nya adalah 54 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi 327 Kelvin. P2 atau tekanan keduanya sama dengan 461 kPa. Yang ditanya adalah tekanan pertama. Untuk mencari tekanan pertama kita menggunakan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1 adalah yang ditanya, T1-nya adalah 288, P2-nya adalah 461, T2-nya adalah 327. P1 sama dengan 132 kali 768 per 327 sama dengan 406 kPa. Untuk soal yang ketiga, sebanyak 1 kg gas helium ditempatkan di dalam tangki yang volumenya 0,5 meter kubik pada suhu 27 derajat Celcius. Jika massa molekul gas helium tersebut adalah 4 gram per mol, maka tekanannya adalah. Diketahui massanya sama dengan 1 kg, volumenya sama dengan 0,5 meter kubik atau sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 1, suhunya sama dengan 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin, gas heliumnya sama dengan 4 gram per mol atau sama dengan 4 kg per kilomol, R-nya sama dengan 0,314 Joule per kilomol, sama dengan 8.314 kJ per kilomol. Yang ditanya adalah tekanan. PF sama dengan nRT, P sama dengan nRT per F, N sama dengan M per N, sama dengan 1 per 4 atau 0,25. P-nya sama dengan 0,25 dikali 8.314 dikali 300 per 5 kali 10 pangkat minus 5. P sama dengan 8.314 dikali 3 dikali 10, sama dengan 124.710 kali 10. P sama dengan 12,4 kali 10. Maka tekanannya yaitu 125 atmosfer. Soal yang keempat yaitu massa sebuah molekul nitrogen adalah 14 kali massa molekul hidrogen. Dengan demikian molekul-molekul nitrogen pada suhu 294 Kelvin mempunyai kelajuan rata-rata yang sama dengan kelajuan rata-rata molekul hidrogen pada suhu. Diketahui Hn sama dengan 14 mH, mH sama dengan Nh, Tn sama dengan 294 Kelvin, dan ditanya adalah TH. Vn sama dengan VH. Akar dari 3K dikali Tn per M sama dengan akar dari 3K kali TH per M. 3K-nya dapat kita coret dan Tn-nya tadi adalah 294, M-nya 14 NH, maka akar dari 294 per 14 NH sama dengan akar dari TH per NH. NH-nya dapat kita coret, lalu kita sama-sama kita kuadratkan agar menghilangkan akarnya. Maka 294 per 14 sama dengan TH. TH-nya sama dengan 21K. Kelima adalah suatu gas ideal memiliki energi dalam sebesar U pada suhu 27 derajat Celcius. Besar kenaikan energi dalamnya ketika suhunya dinaikkan 127 derajat Celcius adalah suhu pertama sama dengan 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin. Suhu kedua adalah 127 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi 400 Kelvin.
kita masuk ke persamaannya, yaitu U1 sama dengan U2. 3/4 U1 dikali 300K sama dengan 3/4 U2 dikali 400K. 3/4-nya kita coret, maka 300 U1 sama dengan 400 U2. U2 sama dengan 400 per 300. 400 per 300 kita coret menjadi 4/3 U. Besar kenaikannya sama dengan U2 dikurang U1. U sama U per 3 dikurang 1. Sama dengan 4/3 dikurang 3/3, sama dengan 1/3 U. Maka hasilnya adalah U per 3. Soal yang keenam yaitu sejumlah gas ideal ditetapkan dalam ruang tertutup dengan volume 4 liter dan suhu 27 derajat Celcius. Kemudian gas dipanaskan pada tekanan tetap 1,5 atm atau 10⁵ Pa sehingga suhunya naik menjadi 327 derajat. Karena pemanasan ini, maka gas melakukan usaha tetap lingkungannya sebesar diketahui di sini. Volume pertama yaitu 4 liter, T1-nya sama dengan 27 derajat Celcius, kita ubah menjadi Kelvin, 300 Kelvin, P-nya sama dengan 1,5 dikali 10⁵, T2-nya yaitu 327 derajat Celcius. Yang ditanya di sini W. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. 4/300 sama dengan V2 per 600, kita bagi 2. V2-nya 8, W sama dengan P dikali delta V. W sama dengan 1,5 dikali 10⁵ dikali 8 kurang 4. W sama dengan 1,5 dikurang 10⁵ dikali 4. W sama dengan 6 dikali 10⁵ kilojoule. W sama dengan 6 kali 10⁵ dibagi 10⁵3. W sama dengan 6 dikali 10⁵2 sama dengan 600 joule. Soal yang ketujuh ialah sebuah mesin kalor mengalami siklus seperti pada gambar dengan PA sama dengan 1,2 dikali 10⁵ Pascal, PB sama dengan 7,2 dikali 10⁵ Pascal, PA sama dengan 2,5 dikali 10⁻⁻4 meter kubik. Jika mesin melakukan kerja sebanyak 6 siklus per sekon, maka daya keluaran mesin itu adalah. Di sini kita ketahui PA-nya sama dengan 1,2 dikali 10⁵, PB sama dengan 7,2 dikali 10⁵, maka delta P-nya sama dengan 6 dikali 10⁵. PA sama dengan 2,5 dikali 10⁻⁻4 sama dengan 0,25 dikurang 10⁻⁻3. PB sama dengan 2 dikali 10⁻⁻3 sama dengan 2 dikali 10⁻⁻3. Delta V-nya sama dengan 1,75 dikurang 10⁻⁻3. W siklus sama dengan 6 dikali 10⁵ dikali 1,75 dikali 10⁻⁻3 per 2 sama dengan 3 dikali 1,75 dikurang 10⁻2 sama dengan 525. Daya sama dengan W per T dikali siklus, yaitu sama dengan 525 per 1 dikali 6 sama dengan 3150 watt. Soal yang ke-8 yaitu sebuah mesin Carnot menggunakan reservoir suhu tinggi dengan suhu 800 Kelvin dan efisiennya sebesar 40%. Agar efisiennya naik menjadi 50%, suhu reservoir tingginya harus dinaikkan menjadi. Kita ketahui di sini efisiennya sama dengan 40%, T1 sama dengan 800 Kelvin. Yang ditanya di sini T2-nya. Efisien sama dengan 1 dikurang T2 per T1. 40% itu yaitu 1 dikurang T2 per 800, 2 per 5 sama dengan 1 dikurang T2 per 800. T2 per 800 sama dengan 1 dikurang 2 per 5. T2 per 800 sama dengan 3 per 5. ST2-nya yaitu 2400, T2-nya yaitu 4800. Dan efisiennya naik menjadi 50%.
Yang ditanya di sini yaitu T1. Efisien sama dengan 1 dikurang T2 per T1. 50% yaitu 1 dikurang 400 per T1. 400 per T1 sama dengan 1 dikurang 1 per 2. 400 per T1 sama dengan 1 per 2, dan T1 sama dengan 900. Soal yang ke-9 yaitu perhatikan grafik RV dari sebuah mesin Carnot pada gambar berikut. Dari grafik ini dapat diketahui bahwa kalor yang diserap oleh mesin tiap siklus adalah, kita ketahui T1-nya sama dengan 900K dan T2-nya sama dengan 600K. W-nya sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 Joule. Yang ditanya di sini Q masuk atau Q1. Efisiennya sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Efisien sama dengan 1 dikurang 600 per 900. Efisien sama dengan 1 dikurang 2 per 3 sama dengan 1 per 3. Efisien sama dengan W per Q1. Q1 sama dengan W per efisien sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 per 1 per 3. Q1 sama dengan 6 dikali 10 pangkat 5 Joule. Untuk soal yang terakhir atau soal ke-10, sebuah pendingin memiliki koefisien performasi 6,0 jika suhu di luar mesin pendingin adalah 28 derajat Celcius, maka suhu pendingin yang dapat dihasilkan mesin pendingin tersebut sebesar. Di sini kita ketahui koefisien performasi sama dengan 6 dan suhu awalnya 28 ditambah 273 sama dengan 301 Kelvin. Yang ditanya adalah suhu akhir. Koefisien performasi sama dengan T2 per T1 dikurang T2. 6 sama dengan T2 per 301 per dikurang T2. 1806 dikurang 6 T2 sama dengan T2. 7 T2 sama dengan 1806. Hasil perkalian silang. T2 sama dengan 1806 per 7. T2 sama dengan 258 Kelvin. Kelvin sama dengan 258 dikurang 273 sama dengan 15 derajat Celcius.